Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21, sumber informasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang tanda kutip aturan main ya dari kontrak P3K, yang dimana sejak 2018 sudah mulai ada seleksi tahap pertama, dan insya Allah di 2021 ini akan ada lagi seleksi P3K untuk guru. Nah, teman-teman yang tertarik untuk menjadi P3K, mungkin informasi ini bermanfaat terkait aturan kontraknya. Jadi kita langsung saja. Oke, jadi landasan hukum. Jadi teman-teman harus mengetahui landasan-landasan hukum dari P3K itu ada 5 aturan ya. Ini kami tampilkan. Nah, adapun tentang aturan kontrak itu ada dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Poin-poinnya kami rangkumkan dalam video ini untuk teman-teman ketahui bersama. Oke, kita lanjut. Ya, periode hubungan perjanjian kerja. Jadi file ini dibuat oleh BKN, sempat juga dipresentasikan oleh pihak BKN saat peluncuran program P3K oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nah, jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja P3K paling singkat itu 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ada poin-poinnya. Yang pertama, tergantung nanti pencapaian kinerja teman-teman semua, kemudian kesesuaian kompetensi, kemudian kebutuhan instansi, ya, kemudian setelah mendapat persetujuan P3K. Jadi untuk memperpanjang masa kerja nanti setelah berakhir 1 tahun nanti masa kerja teman-teman P3K, itu bisa diperpanjang berdasarkan 4 poin ini. Sekali lagi, pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, kebutuhan instansi, kemudian setelah mendapat persetujuan PPK. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman juga perlu ketahui bahwasanya P3K itu namanya kontrak, itu bisa saja diputuskan kontraknya, tapi tentu tidak serta-merta pemerintah memutuskan kontrak seorang P3K. Ada aturan-aturannya. Nah, yang pertama, bisa diberhentikan dengan hormat karena yang pertama, jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Jadi misalnya 1 tahun masa kerja teman-teman sudah berakhir, kemudian 4 syarat perpanjangan tadi tidak terpenuhi, maka teman-teman bisa diberhentikan dengan hormat karena pertimbangan jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Kemudian meninggal dunia. Ya, saya rasa ini wajar ya, bahkan PNS juga sama. Kemudian atas permintaan sendiri. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya teman-teman juga bisa atas permintaan sendiri masa kerja itu diakhiri. Misalnya mungkin nanti teman-teman ketika sementara menjalani program P3K, kemudian nanti lulus CPNS, bisa teman-teman mengundurkan diri melalui jalur ini atas permintaan sendiri, dan itu juga sudah disampaikan oleh BKN atas konferensi pers. Dalam konferensi persnya menyatakan bahwa nanti teman-teman yang P3K itu bisa mendaftar CPNS asal persyaratan dipenuhi seperti itu. Kemudian bisa diberhentikan dengan hormat karena alasan perampikan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Nah, bisa juga seperti itu teman-teman. Kemudian tidak cakap jasmani atau rohani, tidak menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja. Nah, ini adalah 5 faktor atau 5 penyebab diberhentikan dengan hormat. Berarti ada yang tidak hormat. Nah, ini akan kita masuk ke slide selanjutnya. Ada kemungkinan juga seorang P3K itu diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, karena dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun, dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana. Jadi diberhentikan dengan hormat tapi tidak atas permintaan sendiri. Ketika seseorang P3K itu dipenjara atau dikenai hukuman pidana itu paling singkat 2 tahun, dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana. Nah, kemudian melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Nah, ketika pelanggaran disiplin tingkat berat dilakukan, maka itu akan diberhentikan tetap dengan hormat tapi tidak atas permintaan sendiri seperti itu. Kemudian tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati. Nah, sebenarnya banyak teman-teman yang was-was di item ini, tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati, maka akan diberhentikan dengan hormat.
tidak atas permintaan sendiri. Sebenarnya sesungguhnya profesi apapun itu, status apapun sebenarnya seperti ini. Seorang pekerja dituntut memang untuk memenuhi target kinerja. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi selagi teman-teman menjalani profesi itu dengan maksimal dan sepenuh hati, kami yakin insya Allah target akan terpenuhi dan kinerja teman-teman pun akan baik, seperti itu. Jadi jangan pesimis dulu, jangan down dulu, sebaiknya optimis, berusaha dulu untuk mudah-mudahan bisa masuk P3K. Insya Allah nanti kalau sekali lagi kinerja bagus akan juga mendapatkan reward seperti itu. Nah, yang ketiga, ternyata P3K itu bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Karena, nah ini, penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, misalnya ada ideologi baru, ya bisa saja ini penyebab diberhentikan tidak dengan hormat, seperti itu. Kemudian dihukum penjara atau kurungan karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum. Misalnya tindak pidana korupsi, barangkali seperti itu ya. Maka otomatis akan tidak diberhentikan tidak dengan hormat, seperti itu. Kemudian menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ya, ini sama dengan PNS ya. Tidak boleh menjadi seorang anggota ataupun pengurus parpol. Kemudian dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih, dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Jadi perbedaannya tadi diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, tergantung ininya nih, poin belakangnya. Kalau yang tidak berencana maka itu berlaku di aturan kedua tadi, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Tapi kalau tindak pidana tersebut direncanakan memang, maka langsung diberhentikan tidak dengan hormat, seperti itu. Nah, inilah aturan-aturan dari pemerintah terkait terkait periode hubungan perjanjian kerja. Jadi sekali lagi yang kami sampaikan adalah bersumber dari peraturan pemerintah yang sudah disepakati oleh pemerintah, bukan kami sendiri yang membuatnya. Sumbernya adalah di sini teman-teman, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Teman-teman bisa download peraturan pemerintah ini untuk mempelajari lebih lanjut terkait poin-poin yang kami sampaikan. Di sana dijelaskan lebih detail. Dan sekali lagi kami sampaikan, don't be pessimist, keep optimis. Jangan down karena melihat aturan tersebut, tapi optimislah, tetap berupaya untuk masuk. Kuncinya adalah awali dengan niat yang baik, niat untuk mengabdi kepada negara, kemudian jalani dengan ikhlas. Insya Allah semua akan all is well, semua akan baik-baik saja. Oke, tetap semangat dan salam sukses untuk guru Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.